Kalki Awatara diramalkan akan turun ke dunia dan lahir di negeri suci Shambhala untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran akhir zaman Kali Yuga. Ada banyak sumber yang menjelaskan tentang kemunculan Kalki Awatara. Contohnya adalah kitab Wisnu Purana, Kalki Purana, dan Srimad Bhagavatam. Kali ini, Raus Melik telah merangkumnya ke dalam sebuah video singkat yang bisa kita simak bersama. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi menarik dari channel ini. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Raus Melik, channel yang membahas seputar horor, spiritual, supranatural, mitologi, konspirasi, dan berbagai hal menarik lainnya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Kalki Awatara. Menurut kepercayaan Hindu, Kalki Awatara adalah bagian dari Dasa Awatara atau 10 inkarnasi Dewa Wisnu ke dalam wujud fisik untuk menyelamatkan dunia. Kalki Awatara dipercaya sebagai awatara terakhir yang akan muncul di akhir zaman Kali Yuga untuk menyelamatkan dunia dari kelaliman dan kejahatan besar yang akan terjadi di masa itu. Aryabhata, seorang astronom yang terkenal, menyatakan bahwa Kali Yuga dimulai pada 3102 sebelum Masehi dan sampai sekarang tahun 2022 Kali Yuga telah berlangsung selama 5124 tahun dan zaman Kali Yuga akan berakhir di tahun 426.877. Akhir zaman Kali Yuga saat munculnya Kalki Awatara ini dipercaya ditandai dengan keadaan manusia yang semakin tidak mengenal Tuhan. Sifat jahat mendominasi di segala bidang kehidupan. Orang-orang suci atau orang-orang yang taat kepada Tuhan akan menjadi sangat langka. Hal itu akan menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat umum. Orang-orang suci akan disakiti, bahkan diburu seperti binatang di tengah kota. Orang-orang suci terpaksa harus mengasingkan diri ke hutan, bersembunyi dalam goa-goa di pegunungan demi menyelamatkan diri mereka. Dalam berbagai bagian kitab Bhagavata Purana disebutkan bahwa dalam situasi yang sudah sangat merosot seperti itu, Tuhan akan menjelma sebagai Kalki Awatara. Beliau akan muncul untuk menghancurkan manusia-manusia jahat. Menjelang pergantian dua yuga, yaitu pergantian dari Kali Yuga menuju Satya Yuga, Tuhan pencipta alam semesta akan menjelma sebagai Kalki dan menjadi putra seorang Brahmana terkemuka bernama Wisnu Iyasa. Kalki Awatara digambarkan sebagai seseorang yang membawa pedang berkilat dan menunggangi kuda putih bernama Devadatta yang berarti anugerah dari dewa. Dalam kitab Wisnu Purana diramalkan bahwa Kalki Awatara akan lahir di keluarga Brahmana terkemuka di sebuah negeri yang bernama Shambhala. Negeri ini berada di antara pegunungan Himalaya di Tibet. Menurut dari berbagai kepercayaan, negeri Shambhala, tempat lahirnya Kalki Awatara, adalah sebuah kerajaan suci mistik yang hanya dihuni oleh orang-orang berhati murni. Penduduk negeri Shambhala sudah tidak terikat lagi oleh penderitaan atau usia tua. Ilmu penduduk Shambhala, tempat dari Kalki Awatara tinggal, baik secara material maupun spiritual, telah berkembang pesat sehingga mereka hidup dengan menarik energi langsung dari matahari yang membuat mereka tidak menderita kelaparan, penyakit, kematian, atau segala bentuk kenegatifan. Banyak orang dari berbagai negara seperti Adolf Hitler contohnya sudah berusaha mencari letak pasti Shambhala. Namun hingga saat ini gerbang untuk memasuki Shambhala belum juga ditemukan. Salah satu pendeta Tibet menuliskan bahwa Shambhala sulit ditemukan memang dimaksudkan untuk menjauhkan negeri Shambhala dari para barbar yang berniat untuk menguasainya. Kepercayaan lain menyebutkan bahwa Shambhala terletak di tepi realitas fisik antara jembatan yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain. Jadi, kerajaan Shambhala ini hanya bisa ditemukan oleh orang-orang berhati murni. Kembali ke Kalki Awatara,
Menurut etimologi, kata kalki berasal dari kata kalka yang berarti kotor, buruk, atau jahat. Maka dari itu, kalki sendiri bermakna penghancur kejahatan atau pemberantas kebodohan. Namun, jika kita melihat dari tempat lahirnya kalki awatara, yaitu negeri Sambala, ada beberapa anggapan yang percaya bahwa kalki awatara sebenarnya adalah seorang raja di negeri Sambala. Karena menurut kepercayaan yang ada, kerajaan Sambala memiliki ibu kota bernama Kalapa yang diperintah oleh raja-raja dinasti Kulika yang disebut juga dengan dinasti Kalki. Disebutkan pula bahwa guru spiritual Kalki Awatara adalah Yajnavalkya dan Parasurama yang merupakan Awatara Wisnu ke-6 dan seorang manusia abadi akan menjadi guru bela diri bagi Kalki Awatara. Parasurama adalah orang yang mengajari Kalki Awatara ilmu perang dan juga tapa brata untuk memperoleh kesaktian agar mampu mengendalikan berbagai senjata pusaka. Setelah tugasnya selesai, wujud Kalki Awatara akan berubah menjadi Sang Hyang Hari lalu naik ke angkasa, mengawali zaman Satya Yuga atau zaman kebajikan. Zaman Satya Yuga ini hanya meninggalkan orang-orang dengan hati murni dan akan memulai era baru di bumi ini. Nah, itu tadi adalah semua tentang Kalki Awatara yang telah dirangkum oleh channel Raus Melek. Jika kalian menyukai konten-konten semacam ini, jangan lupa untuk dukung kami dengan memberikan like, komen, share, dan juga subscribe channel Raus Melek. Terima kasih, sampai jumpa.